Shalom teman-teman, kita ketemu lagi di dalam Intimate Project yang ke-56, Walking Through Spiritual Valleys. Ketika kita kecil dulu, pas kita nonton film-film anak-anak ataupun dengar cerita atau dongeng anak-anak, kita biasanya diberikan satu kalimat untuk penutup di bagian akhir. And they live happily ever after. Dan mereka hidup bahagia selamanya. Kita tahu itu adalah happy ending, sebuah akhir yang membahagiakan untuk seterusnya di dalam cerita-cerita itu. Dan kita tahu itu sesuatu yang membahagiakan. Nah teman-teman, tapi kenyataannya hidup kita seringkali nggak demikian. Hidup kita nggak berjalan seperti pernyataan atau kalimat itu. Teman-teman, sayangnya kehidupan kita nggak berjalan seideal itu. Mungkin dalam kehidupan rohani kita malah kebanyakan kita merasa tersesat, kita merasa kebingungan, terdampar, dan kita hambar sekali dengan kondisi kita yang sekarang. Sehingga teman-teman, tidak jarang kehidupan rohani kita bersama dengan Tuhan itu menjadi bukan happily ever after, tetapi seperti lembah atau jurang yang gelap, yang seram, yang terjal, yang rasanya harus kita tempuh dengan sekuat tenaga supaya kita nggak mati. Kita berjuang akhirnya hanya untuk bertahan hidup. Teman-teman, di tengah situasi rohani kita yang mungkin di masa pandemi ini sangat-sangat sulit kita hadapi, sangat-sangat sulit untuk kita bertahan hidup. Bagaimana kita bisa bertahan di tengah situasi yang seperti ini? Ketika kita sekarang menghadapi lembah kekelaman ataupun menghadapi spiritual valleys, kekeringan rohani, hal-hal yang menghambat rohani kita yang rasanya sekarang hambar. Teman-teman, kita pertama harus sadar itu adalah sesuatu yang normal kita rasakan sebagai orang Kristen. Teman-teman, kekeringan rohani adalah sesuatu yang sangat umum atau sangat wajar kita rasakan dalam relasi bersama dengan Tuhan. Namanya juga relasi bersama dengan orang ataupun bersama dengan Tuhan. Kadang ada pasang surutnya. Ada masa-masanya di mana kita sulit ngerasain. Ada masa-masanya di mana kita merasa sangat hambar, kering, surut, nggak ngerasain apa-apa. Dan itu pun dialami juga oleh orang-orang di dalam Alkitab, teman-teman. Yusuf misalnya harus menerima cara atau gaya hidup pengalaman pahit hampir separuh hidupnya, baru dia bisa berkata bahwa Tuhan punya rencana atas hidupnya. Musa misalnya harus lari dulu dari Mesir, mengalami kejadian nggak enak, membunuh orang. Baru setelah itu dia berjumpa dengan Tuhan di saat-saat yang tidak terduga, di saat masa pelariannya, di semak yang terbakar itu. Teman-teman, kalau kita baca Pemazmur juga sama, hampir sebagian besar keluh kesahnya adalah bukan keluh kesah sesuatu yang enak bersama dengan Tuhan. Sebagian besar justru adalah pergumulan yang berat, yang kering, yang rasanya susah sekali ngerasain Tuhan. Dan itu sesuatu yang wajar kita alami sebagai anak Tuhan. Sesuatu yang sering mungkin dapat kita alami sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga itu sesuatu yang normal. Tetapi pertanyaannya sekarang teman-teman, di tengah situasi-situasi seperti ini, apa yang membedakan bagi kita untuk menghadapi situasi ini? Apa yang membedakan supaya kita bisa merespons situasi ini? Walaupun ini normal, bagaimana kita merespons dengan tepat? Nah teman-teman, yang ada 3 hal. Yang pertama-tama, kita harus renungkan supaya kita bisa merenungkan kembali bagaimana kita bisa melewati masa-masa kering seperti ini. Yang pertama adalah coba kita renungkan tentang be with yourself, bersama dengan diri. Kenapa? Karena kekeringan rohani itu terkadang bisa terjadi karena kita nggak kenal siapa diri kita, atau bahkan kita lari dari diri kita. Kita nggak mau tanya kepada diri kita apa yang sedang kita rasakan, apa yang sedang kita alami, atau apa yang mungkin sedang berjalan salah di hidup kita. Nah, kita cenderung untuk menutupi itu, kita cenderung untuk lari dari itu, dan kita nggak mau peduli. Karena ketika kita berhadapan dengan diri, mungkin nggak enak, mungkin menyakitkan, mungkin harus berhadapan dengan perasaan yang nggak enak. Tapi itu harus kita hadapi. Kita harus berani untuk rapuh dan berkata, I'm not fine. Aku tidak sedang baik-baik saja. Nah teman-teman, ketika kita kenal diri, berada dengan diri, nggak lari, nggak pakai topeng, justru di situ kita bisa tahu apa yang kira-kira memicu ya kekeringan rohani saya. Apakah mungkin ini terjadi karena ada hal-hal yang sedang terjadi dalam hidup saya, mungkin masalah di keluarga, mungkin masalah di relasi atau sekolah, yang mungkin bisa jadi pemicu dari kekeringan rohani yang sekarang sedang saya alami. Nah, bisa jadi ada pemicu-pemicunya, dan mungkin ada sesuatu dari diri kita. Saya kurang bisa disiplin, saya kurang bisa konsisten. Nah, melihat rambu-rambu seperti itu, teman-teman, kita harus melihat ke dalam diri. Dan di situ kita bisa melihat,
oh seringkali apa yang harus kita lakukan untuk melewati masa-masa kekeringan ini. Nah, di sini kita juga harus sadar teman-teman, setiap kita itu punya bahasa rohani. Setiap manusia itu unik ya, punya karakteristik, punya kepribadiannya sendiri. Dan dalam berelasi dengan Tuhan, kita pun dalam tanda kutip punya gaya masing-masing. Ada yang mungkin suka dengan doa yang sendirian, suka dengan bersama-sama orang lain, atau suka dengan puji-pujian, atau suka sambil lihat alam, sambil jalan, kita berdoa atau sambil bersyukur kepada Tuhan. Setiap orang punya gaya masing-masing. Nah, seringkali kita nggak explore gaya itu. Kita cuma tahu satu cuma duduk, diam, doa, selesai, baca Alkitab. Tapi seringkali kita nggak mau explore, bisa jadi kita nggak explore kita gimana sih berrelasi dengan Tuhan melalui gaya kita, personality kita yang dimana kita bisa paling maksimal untuk merasakan Tuhan. Nah, teman-teman, tiap-tiap orang unik karena Tuhan ciptakan unik juga. Nah, coba explore apakah selama ini gaya kita mencari Tuhan, beribadah, ataupun gaya kita dalam bersatu itu sesuatu yang kita masih keliru dalam melakukannya. Atau kita masih melakukannya dengan gaya yang salah, tidak sesuai dengan personality kita juga. Nah, yang kedua teman-teman, kita juga harus be with God. Setelah kita kenal diri, kita tahu mungkin ada pemicu-pemicunya, kita berusaha untuk cari Tuhan dan jujur sama Tuhan. Teman-teman, ini nggak bicara soal teman-teman kita rajin beribadah, ataupun kita melakukan segala kegiatan agama, enggak. Tapi berada bersama-sama dengan Tuhan. Teman-teman, Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Tetapi seringkali kitalah yang absen. Kitalah yang nggak mau ketemu Tuhan. Dan bahkan mungkin teman-teman, kita mungkin nggak punya ekspektasi apa-apa. Kalau boleh jujur, ekspektasi kita ketika cari Tuhan itu sangat rendah. Mungkin kita cari Tuhan cuma buat kalau saya butuh lagi ulangan atau saya lagi dalam masalah. Apa yang kamu harapkan ketika kamu mencari Tuhan? Apakah kamu betul-betul mengharapkan untuk betul-betul merindukan Tuhan, mengasihi Tuhan? Seringkali kita expect terlalu rendah, terlalu receh dan remeh dari apa yang kita cari dari Tuhan. Bahkan Yesus berkata, teman-teman, di dalam Yohanes, Tuhan merindu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ini kerinduan Tuhan bagi kita. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Bisa bayangin ya, yang jadi kerinduan Yesus itu bukan cuma sekedar kita melakukan kegiatan agama. Yang jadi kerinduan Yesus adalah kita tinggal di dalam kasih-Nya. Bisa bayangkan seberapa intim kerinduan Yesus buat kita. Maka harapkanlah itu dari Tuhan. Ketika kita cari, Tuhan, aku rindu tinggal dalam kasih-Mu, mengalami kasih-Mu. Di balik semua permintaan kita ketika kita cari Tuhan. Maukah kita mengharapkan lebih dari Tuhan? Lebih daripada apa yang bisa kita bayangkan dan harapkan. Teman-teman, yang terakhir, mari kita coba belajar juga untuk be with others. Salah satu masalah dalam kekeringan rohani adalah karena kita seringkali terjebak dalam diri kita sendiri. Ya, teman-teman, kita manusia itu seringkali terjebak karena kita merasa kita nggak butuh orang lain, kita nggak butuh bantuan orang lain, sehingga kita nggak tahu apa yang harus kita perbaiki. Nah, punya orang-orang di sekitar kita akan sangat-sangat membantu untuk melihat, oh mungkin ada yang berbeda dari kita, ada yang salah dari diri kita sekarang. Sangat capek teman-teman kalau kita jalan sendirian di dalam lembah kekelaman rohani ini. Karena ada hal-hal yang mungkin orang lain bisa lihat, tapi kita nggak bisa lihat. Kalau kita punya orang-orang yang berjalan bareng kita, bukankah itu juga jadi motivasi yang lebih besar buat kita buat kejar Tuhan sama-sama? Di saat yang satu lemah, yang lain menguatkan. Bukankah itu sesuatu yang indah, teman-teman? Biasanya, kalau kita tidak mau mencelupkan diri, menerjunkan diri di dalam komunitas, bisa jadi itu adalah salah satu tanda kekeringan. Ketika kita lari dari komunitas, kita mengurung diri, itu adalah salah satu pemicu kenapa kita mengalami kekeringan rohani. Dan buat teman-teman, coba pikirkan apakah kita sedang lari dari komunitas kita di gereja, ataupun orang-orang sekitar kita. Apakah kita memilih menutup diri dibanding kita dulu? Nah, bisa jadi itu adalah salah satu tanda kita nggak mau lagi diproses sama orang-orang yang di sekitar kita. Nah, coba perhatikan hal-hal ini. Be with yourself, terbuka jujur dengan diri apa yang dirasakan. Be with God, cari Tuhan, expect more from God. Ekspektasi lebih dari Tuhan, harapkan Tuhan. Dan yang ketiga, be with others. Cari lagi komunitasmu, kuatkan lagi.
iman bersama-sama. Biar Tuhan menolong kita. Karena itu mari kita tanyakan kepada diri kita dan kelompok kita beberapa hal, teman-teman. Yang pertama, pernahkah kita mengalami kekeringan rohani? Seperti apa perasaannya sih kalau kita waktu itu mengalami kekeringan rohani? Coba ceritakan beberapa hal atau beberapa alasan. Apa yang biasa menjadi penyebabnya? Ya, mungkin kita tahu pemicunya adalah kita lagi ada satu masalah di mana kita sulit sekali merasakan Tuhan. Nah, coba ceritakan atau sharingkan satu pengalaman kekeringan rohani dan coba pikirkan apa yang menjadi penyebabnya biasanya. Nah, coba pikirkan itu. Yang kedua, teman-teman, mari kita renungkan dari ketiga aspek ini tadi. Be with yourself, be with God, be with others. Hal manakah yang kamu rasa, iya di sini saya masih kurang. Di sini saya merasa masih kurang explore, masih menjauhkan diri misalnya dari komunitas. Dalam hal ini saya masih kurang. Nah, di mana kita merasa kita masih menjadi kekurangan dan kenapa kita biasa kurang dalam hal itu. Dan yang terakhir, teman-teman, coba sebutkan beberapa hal yang bisa kamu ubah dari cara hidupmu atau dari apa yang kamu lakukan untuk mengembangkan tiga aspek ini. Ya, coba renungkan dari tiga aspek ini, be with God, be with yourself, dan be with others. Apa saja yang bisa kamu lakukan atau kamu ubah dari hidupmu untuk mengembangkan tiga elemen ini. Kiranya Tuhan menolong kita walaupun kita dalam lembah kekelaman sekalipun. Kita tahu Allah tidak pernah berhenti mencari kita dan menemukan kita. Allah tidak pernah berhenti mengasihi kita. Dan itulah kekuatan buat kita. Tuhan menolong kita dalam masa-masa seperti ini. God bless you all.